Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranda. Saya merupakan mahasiswa Triprodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal beserta dengan bagian dan fungsinya. Baiklah, mari kita mulai saja. Bagian dari sistem muskuloskeletal yang pertama yaitu sistem skeletal, yang dimana sistem skeletal ini sendiri berupa sistem kerangka manusia. Bagian yang pertama yang dapat kita lihat di sini yaitu merupakan tulang dahi, yang dimana tulang dahi ini sendiri merupakan bagian pertama dari sistem skeletal manusia. Tulang dahi ini sendiri memiliki fungsi untuk melindungi otak dan menjaga isi otak dan tengkorak, yang dimana isi otak dan tengkorak tersebut adanya mata, saraf-saraf mata dan lain-lainnya. Bagian yang kedua yaitu tulang leher, yang dimana tulang leher ini sendiri berfungsi untuk menjadi pelindung bagi saraf dan pembuluh darah di tulang belakang dari kerusakan. Bagian yang ketiga yaitu tulang dada, yang dimana tulang dada ini sendiri berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera dan organ lainnya seperti jantung dan paru-paru. Bagian selanjutnya yaitu tulang rusuk, yang dimana tulang rusuk ini sendiri memainkan peran yang penting untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya yang berada di bagian rongga dada. Jadi dia melindungi organ-organ yang berada dalam rongga dada seperti jantung, paru-paru, dan hati dan organ yang berada di dalam rongga dada. Selanjutnya adalah bagian E, yang dimana bagian E merupakan bagian yang bernama tulang pinggul atas. Tulang pinggul atas ini sendiri yang di bagian sini, ya bagian sini, tulang pinggul atas ini sendiri berfungsi untuk melindungi organ-organ penting di dalamnya seperti organ pencernaan utama dan reproduksi. Bagian selanjutnya adalah tulang kelangkang, yang dimana tulang kelangkang ini sendiri memiliki fungsi untuk melindungi dan menjadi penopang tubuh bagi tulang belakang dan tulang pinggul. Jadi menjadi penopang antara tulang belakang dan tulang pinggul. Ini yang disebut dengan tulang kelangkang. Selanjutnya bagian tulang ekor atau tulang tunggil, yang dimana tulang ekor atau tulang tunggil ini sendiri berfungsi untuk menyangga tulang di area sekitar pinggul. Selanjutnya adalah tulang pubis, yang dimana tulang pubis ini sendiri berada di sini, ya di sini, yang dimana tulang pubis ini sendiri berfungsi untuk melindungi organ reproduksi, yang dimana organ reproduksi itu sendiri memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya adalah tulang ischium, yang dimana tulang ischium ini sendiri terletak berdekatan dengan tulang pubis, berfungsi untuk memberikan dukungan untuk tulang punggung bawah dan membantu gerakan kaki atas, yang dimana terletak di sini dekat dengan bagian kaki. Selanjutnya adalah tulang selangka. Tulang selangka ini sendiri, ya di sini, tulang selangka berfungsi untuk sebagai pembatas atau pengganjal antara anggota gerak atas dengan bagian dada. Jadi dia sebagai pembatas antara anggota gerak atas tangan dengan bagian dada. Ya, ini disebut dengan tulang selangka. Selanjutnya adalah tulang lengan atas, yang dimana tulang lengan atas ini sendiri, yang ini, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Jadi berfungsi untuk menggerakkan lengan dan sikut dan tempat melekatnya 13 otot dan ligamen. Selanjutnya adalah tulang hasta. Yang ini, ya, tulang hasta. Tulang hasta ini sendiri berfungsi untuk sebagai
pendukung aktivitas tangan dan secara keseluruhan. Jadi sebagai pembentuk aktivitas tangan secara keseluruhan dan merupakan pembentuk dari bagian lengan bawah. Selanjutnya ada tulang pengumpil, yang dimana tulang pengumpil ini sendiri merupakan juga bagian dari pembentuk lengan bawah. Dan juga tulang pengumpil ini sendiri sebagai penyusun kerangka lengan bawah dan bagian alat gerak atas. Ini disebut dengan tulang pengumpil yang juga menjadi pembentuk dari bagian lengan bawah bersama dengan tulang hasta. Selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan. Ya, di sini. Tulang pergelangan tangan ini sendiri berfungsi untuk menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat beraktivitas normal. Jadi sebagai penghubung antara jari-jari dan juga pergelangan tangan agar dapat beraktivitas normal. Selanjutnya adalah tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan ini sendiri berfungsi untuk memberikan bentuk tangan dan membentuk sebuah alat gerak, yaitu alat gerak seperti tangan ini. Ya, alat gerak seperti tangan ini sendiri dibentuk oleh suatu tulang yang disebut dengan tulang telapak tangan. Bagian selanjutnya adalah tulang jari tangan, yang dimana tulang jari tangan ini sendiri berfungsi untuk pembentuk dari struktur jemari kita. Ya, ini tulang jari tangan. Selanjutnya adalah tulang paha, yang dimana tulang paha ini sendiri berfungsi untuk artikulasi dan daya ungkit kaki seperti saat kita berlari, berjalan hingga berdiri. Ya, ini disebut tulang paha yang mempunyai fungsi untuk daya ungkit kaki seperti saat kita berlari, berjalan, dan juga berdiri. Jadi fungsinya sangat penting. Selanjutnya adalah tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut ini sendiri berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Ya, jadi tulang tempurung lutut ini sendiri berada di sini di atas dari tulang paha. Selanjutnya adalah tulang kering. Tulang kering ini sendiri berfungsi untuk penyambung antara lutut dengan pergelangan kaki, yang dimana ini tulang kering yang menjadi penyambung tempurung lutut dan juga pergelangan kaki. Ya, ini tulang kering penyambung lutut dan juga pergelangan kaki. Selanjutnya adalah tulang betis, yang dimana tulang betis ini sendiri berfungsi untuk menopang tubuh. Ya, ini tulang betis. Tulang betis berfungsi untuk menopang tubuh dan juga untuk memberi kekuatan pada otot kaki saat bergerak. Jadi pemberian kekuatan pada otot kaki pada saat bergerak ada pada tulang betis. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki ini sendiri, ya di sini, tulang pergelangan kaki ini sendiri berfungsi untuk memberikan suatu gerak naik turun kaki, pada saat berjalan juga berlari, sehingga adanya gerak naik turun kaki. Selanjutnya adalah bagian tulang telapak kaki dan tulang jari kaki, yang dimana tulang telapak kaki dan tulang jari kaki ini sendiri, ya ini tulang telapak kaki dan juga tulang jari kaki, yang dimana berfungsi untuk memberikan fleksibilitas pada saat bergerak dan juga untuk adaptasi terhadap permukaan tanah yang tidak rata, dan juga sebagai untuk mengatur gerak tubuh pada saat kita berjalan dan berlari. Selanjutnya kita akan menuju ke sistem skeletal kedua. Sistem skeletal kedua ini sendiri saya jelaskan hanya beberapa saja karena sebelumnya sudah saya jelaskan di sistem skeletal 1. Yang pertama adalah tulang ubun-ubun, yang dimana tulang ubun-ubun ini sendiri memiliki fungsi untuk penopang badan dan pelindung otak tengah dan juga belakang, pelindung otak bagian tengah dan juga pelindung otak bagian belakang. Ya, ini tulang ubun-ubun. Selanjutnya
tulang oksipital, yaitu berfungsi untuk membantu pergerakan badan dan juga menjaga keseimbangan, kelenturan, dan stabilitas tubuh. Jadi berfungsi untuk menyeimbangkan badan sebagai kelenturan dan stabilitas tubuh. Ya, ini bagian tulang oksipital. Selanjutnya adalah tulang atlas. Tulang atlas ini sendiri berfungsi untuk ruas tulang leher pertama yang menghubungkan tengkorak dengan ruas tulang leher lainnya. Jadi penghubung antara tengkorak dan ruas tulang leher lainnya, yaitu tulang atlas. Selanjutnya adalah tulang aksis, yang dimana tulang aksis ini sendiri berfungsi untuk membantu agar tulang atlas bisa berotasi dan terlibat dalam pergerakan kepala, yang dimana tulang atlas itu sendiri akan berotasi yang dibantu oleh tulang aksis ini sendiri sebagai bentuk dalam pergerakan dari kepala kita. Selanjutnya adalah tulang 12 pasang tulang rusuk, yang dimana 12 pasang tulang rusuk ini sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, 12 tulang rusuk ini sendiri berfungsi untuk melindungi organ-organ bagian dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan di mana juga sebagai tempat melekatnya otot-otot pernapasan yang nantinya akan mengembang pada saat kita bernapas. Jadi 12 pasang tulang rusuk ini sendiri untuk melekatnya otot-otot pernapasan, dan pada saat kita inspirasi maka akan mengembang. Selanjutnya adalah tulang belikat, yang dimana tulang belikat ini sendiri ya di sini, tulang belikat yang di sini, dan dari di sini 12 pasang tulang rusuk dan tulang belikat ya ini. Tulang belikat ini sendiri berfungsi untuk membantu pergerakan bahu dan menyeimbangkan bahu ketika menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah. Jadi untuk penyeimbang bagian bahu, ya ini disebut dengan tulang belikat. Selanjutnya adalah tulang calcaneus, yang dimana tulang calcaneus ini sendiri berada di bagian bawah kaki, itu tepatnya di bagian tumit, yang dimana berfungsi untuk menyangga berat badan kita ketika beraktivitas. Oh ya, tadi saya melupakan satu bagian, yaitu bagian tulang belakang. Ya, ini. Bagian tulang belakang ini sendiri berfungsi untuk sebagai penopang tubuh dan untuk melindungi saraf halus pada bagian tulang belakang dan juga sumsum tulang belakang. Jadi berfungsi untuk menopang tubuh dan juga sebagai untuk melindungi sumsum tulang belakang kita, yang dimana sumsum tulang belakang itu sendiri sangat penting perannya. Selanjutnya adalah bagian muskulus atau bagian sistem otot. Bagian sistem otot yang pertama yaitu otot frontalis, yang dimana otot frontalis ini sendiri terletak di bagian kepala dan berfungsi untuk sebagai bentuk dari ekspresi wajah. Jadi bentuk dari ekspresi wajah ini sendiri ditentukan oleh otot frontalis, yang dimana bentuk pengekspresian tersebut dengan cara mengerutkan dahi. Selanjutnya adalah otot orbicularis, yang dimana berfungsi untuk menutup mata kita. Jadi letak otot orbicularis itu sendiri di sini ya, di sini, di mata, berfungsi untuk menutup mata kita. Selanjutnya otot masseter. Otot masseter ini sendiri terletak di bagian mulut, tepatnya di bagian rahang bawah, yang dimana berfungsi untuk mengangkat rahang bawah kita pada saat kita mengunyah makanan. Ya, jadi di bagian sini, di bagian mulut. Selanjutnya adalah otot sternocleidomastoid, yang dimana otot sternocleidomastoid ini sendiri berfungsi untuk memutar kepala ke sisi berlawanan atau secara miring dan melenturkan leher. Jadi untuk memutar kepala ke sisi berlawanan atau secara miring dan juga untuk melenturkan leher seperti ini. Jadi kita bisa menggerakkan leher akibat dari otot
sternocleidomastoid ini sendiri. Ya, di sini. Selanjutnya adalah otot trapezius. Otot trapezius ini sendiri berfungsi untuk menstabilkan dan menggerakkan tulang belikat. Ya, di sini bagian nomor 5. Ya, trapezius berfungsi untuk menggerakkan tulang belikat. Selanjutnya adalah otot deltoid, yang dimana otot deltoid ini sendiri terdapat di bagian tepat di bawah dari otot trapezius, yang dimana berfungsi untuk mencegah dislokasi kepala tulang lengan atas atau humerus saat membawa beban berat. Jadi mencegah adanya kesalahan lokasi pada saat kita membawa beban berat. Ya, jadi itu fungsi dari otot deltoid. Yang ketujuh atau otot pectoralis major, yang dimana di bagian dada, yang berfungsi untuk memutar lengan ke arah dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan juga untuk merapatkan lengan ke dalam. Yang ke-8 yaitu otot bicep of arm. Otot bicep of arm ini sendiri yang berada di sini di bagian lengan atas, yaitu berfungsi untuk menarik dan merentangkan siku. Selanjutnya adalah otot external oblique, yang dimana otot external oblique ini sendiri ya di sini berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut dan meningkatkan tekanan intraabdomen. Ya, di sini. Selanjutnya adalah otot brachioradialis, yang berada di bagian lengan bawah, yang dimana berfungsi untuk menekuk siku, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah dan ke atas. Yang selanjutnya adalah otot rectus abdominis, yang di bagian sini, bagian abdomen, yang dimana berfungsi untuk meregangkan tulang belakang, lumbar, dan peran penting pernapasan saat menghembuskan napas dengan paksa. Yang dimana menghembuskan napas dengan paksa ini sendiri seperti saat kita setelah berolahraga. Jadi membantu untuk pernapasan dengan paksa sehingga pernapasan menjadi lancar pada saat setelah berolahraga. Selanjutnya adalah bagian ke-12 yaitu otot aduktor longus. Ya, di sini berfungsi untuk menambahkan dan memutar paha secara lateral dan menghasilkan beberapa derajat fleksi. Selanjutnya bagian ke-13 yaitu otot vastus lateralis. Otot vastus lateralis ini sendiri ya di sini bagiannya berfungsi untuk memperluas dan menstabilkan lutut. Jadi berfungsi untuk menstabilkan lutut dan juga memperluas pergerakan dari lutut itu sendiri. Yang selanjutnya bagian ke-14 yaitu di sini ya disebut dengan vastus medialis, yang dimana vastus medialis ini sendiri berfungsi untuk membentuk otot paha depan, yang dimana pembentukan otot paha depan ini sendiri berperan dalam otot vastus medialis. Yang selanjutnya itu otot anterior tibialis. Ya, di bagian sini berfungsi untuk fungsi dorsofleksi dan juga untuk membalikan kaki. Ya, ini fungsi dari otot anterior tibialis, yaitu untuk dorsofleksi dan juga untuk membalikan kaki. Selanjutnya kita ke sistem muskulus kedua. Sistem muskulus kedua ini sendiri bagian dari belakang badan manusia, yang dimana terdiri dari yang pertama bagian otot occipitalis, yang dimana otot occipitalis ini sendiri yang di bagian belakang kepala berfungsi untuk menggerakkan kembali kulit kepala, yang dimana fungsinya untuk menggerakkan kembali kulit kepala ya di sini. Selanjutnya adalah otot
tricep of arms, kebalikan dari otot bicep of arms, yang dimana di sini berfungsi untuk menahan beban pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku manusia. Jadi berfungsi untuk menahan beban pada sendi bahu. Ya, itu fungsi dari tricep of arms atau otot tricep. Ya, di sini. Selanjutnya bagian ketiga yaitu otot gluteus maximus yang terletak pada bagian pantat manusia dan berfungsi untuk menstabilkan tubuh dan kaki selama aktivitas fisik seperti berlari, yaitu menstabilkan, jadi fungsi untuk menstabilkan pergerakan kita pada saat beraktivitas seperti berjalan dan juga berlari. Itu fungsi dari otot gluteus maximus. Selanjutnya adalah otot semitendinosus. Otot semitendinosus ini sendiri yaitu terletak di sini, berfungsi untuk melenturkan lutut dan memanjangkan pinggul. Jadi berfungsi untuk melenturkan lutut dan memanjangkan atau meluruskan pinggul. Selanjutnya adalah otot semimembranosus. Ya, di sini bagian tepi dari semitendinosus, yang dimana berfungsi untuk meluruskan sendi pinggul dan juga untuk melenturkan sendi lutut. Ya, di sini berfungsi untuk meluruskan sendi pinggul dan melenturkan sendi lutut. Yang selanjutnya itu bagian yang keenam yaitu otot bicep optics. Otot bicep optik atau otot bicep pada paha ini sendiri berfungsi untuk, ya, di bagian ini berfungsi untuk melenturkan sendi lutut, memutar ke lateral sendi lutut dan juga untuk memanjangkan sendi pinggul. Bagian selanjutnya itu otot gastrocnemius. Ya, di bagian ini gastrocnemius berfungsi untuk meregangkan pelantar kaki dan juga pergelangan kaki dan meregangkan kaki pada sendi lutut. Ya, itu fungsi dari gastrocnemius. Selanjutnya adalah otot short peroneus, yang dimana terletak di sini di bagian bawah, di bagian atasnya adalah otot gastrocnemius dan bagian bawahnya adalah otot short peroneus, yang dimana short peroneus ini sendiri, ya, di bagian sini berfungsi untuk membantu dalam plantar flexion yang lemah dan eversi kaki. Selanjutnya adalah otot infrapinatus, yaitu, ya, di bagian sini dekat dengan otot deltoid, ya, bagian ini. Ya, otot infrapinatus yang dimana berfungsi untuk berfungsi pada sendi bahu untuk merotasi keluar dan abduksi bahu pada tulang belikat. Ya, di sini. Yang selanjutnya adalah otot latissimus dorsi. Ya, di bagian ini. Latissimus dorsi ini sendiri berfungsi untuk membantu gerakan tangan seperti gerakan tangan ke belakang, meluruskan lengan dan lain-lainnya. Jadi berfungsi untuk membantu gerakan tangan, yang disebut itulah fungsi dari otot latissimus dorsi. Selanjutnya adalah otot ulnar flexor of twist, yaitu berada di bagian lengan bawah. Otot ulnar flexor of twist ini sendiri yang bagian sini, ya, bagian ke-13. Bagian sini otot flexor of twist, yang dimana berfungsi untuk membantu gerakan fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Jadi fungsi dari flexor of twist ini sendiri yang di bagian sini, ya, berfungsi untuk fleksi dan abduksi gerakan dari pergelangan tangan. Bagian yang terakhir yaitu bagian dari otot kaki, yaitu otot gracilis, yang dimana otot gracilis ini sendiri, yaitu yang di sini, berfungsi untuk melenturkan dan memutar ke tengah dan mengencangkan pinggul.
Jadi berfungsi untuk memutar dan memutar ke tengah dan mengencangkan bagian dari pinggul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem muskuloskeletal pada tubuh manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.